Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di iDialog dengan tema Problematika Gen Z 4.0 Era. Bersama saya Sri Dayana Pua selaku host pada kali ini, dan tentunya saya tidak sendirian. Saya bersama dengan narasumber yang super duper cantik dan berprestasi, yaitu Sri Rahmawati Kawanama. Halo Kak Sri, how are you today? Oke, jadi guys, Kak Sri ini banyak mencetak prestasi dan berkontribusi dalam organisasi. Kak Sri pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Kebudayaan Kelompok Studi Budaya FSB tahun 2020, Sekretaris Umum Kelompok Studi Budaya FSB 2021, Sekretaris Jenderal Wilayah 5 Ilmipsi 2021, Kader LK1 HMI Komisaris Ibnu Rus IAIN 2021, anggota HMI Komisariat FSB 2022, Ikamapsi Gorontalo 2021, HMJBIN 2021, Sekretaris Umum Senma FSB 2022. Adapun prestasi yang sudah berhasil diperoleh oleh Kak Sri, yaitu First Runner Up Duta Budaya FSB tahun 2019, Second Runner Up Duta Kampus SDGs 2020, Tim Penelitian SPEKMA 2021, Juara 2 Putri Duta Genre Provinsi Gorontalo tahun 2022. Oke, Kak Sri, ngomong tentang Duta Genre. Beberapa bulan lalu Kak Sri pernah sudah mendapatkan juara 2 Duta Genre Provinsi Gorontalo. Kalau ngomong perihal itu langsung tertuju kepada remaja-remaja. Istilah-istilah baru yang menjadi masalah pada remaja masa kini seperti insecure, body shaming, married by accident. Hampir 99,9% manusia pasti sudah pernah merasakan namanya insecurity, terutama bagi perempuan. Entah itu mulai dari fisik, penampilan, kepintaran, dan lain-lain. Bagaimana sih menurut Kak Sri tentang menanggapi hal tersebut? Sebenarnya kalau bicara genre ya, di genre itu kita banyak bicara tentang milenial, tentang generasi yang sekarang. Apalagi sekarang itu seperti yang Yana katakan tadi, ada banyak kata-kata baru, kata-kata gaul, kata-kata slang yang hadir, dan entah sejak kapan itu hadir. Kayak insecure, kayak body shaming. Padahal sebenarnya itu kalau menurut aku pribadi itu nggak ada, cuma perspektifnya kita aja. Kita cuma ingin bersaing untuk kayak si A, kayak si B, kayak si C. Padahal kita bisa untuk menjadi diri kita sendiri. Kita lihat nih, jalan di satu tempat, tiba-tiba ada yang lebih lah, menurut kita lebih dari kita. Tiba-tiba kita pengen nih jadi dia. Padahal kan nggak seharusnya, nggak semestinya kita ngikutin dia. Iya, harus jadi diri sendiri. Iya, jadi diri kita sendiri aja. Dan harus kita berkaca sama orang lain. Sebenarnya insecure itu bisa menjadi hal yang baik untuk diri kita sendiri kalau kita ngambil dari sisi positifnya aja. Iya. Kalau kita merasa kita kurang, ya udah kita perbaiki diri kita sendiri dan kita mencoba untuk menjadi lebih baik. Tapi untuk menjadi orang tersebut, untuk bisa menjadi si A atau si B, si C, itu kita nggak bisa. Kita nggak bisa ambil warna si A, ambil warna si C yang mungkin dia emang cocok dengan warna merah. Terus tiba-tiba kita ambil warna merah tersebut, kita terapkan di kehidupan kita coba karena kita lihat nih, si A ini cocok nih, cantik banget pakai warna merah. Tiba-tiba kita ambil warna tersebut, kita terapkan ke diri kita sendiri, ya tiba-tiba nggak cocok. Iya, padahal nggak cocok ya. Nggak cocok, kita maksa harus bisa seperti si A, padahal kita bisa cari warna lain yang emang tepat sama diri kita sendiri. Iya, tepat sekali. Kita lihat beberapa tahun kayak kita SMA ya, kita SMP, insecure itu nggak ada. Kita nggak pernah mematokkan standar bahwa kita harus seperti ini. Contohnya ya, waktu kita SMA tuh mau pakai apapun ya bebas aja, benar nggak? Iya, benar. Mau keluar nggak pakai alis, mau keluar nggak pakai lip tint, itu terserah bebas. Tapi sekarang karena marak yang kayak pengen kayak si ini nih, pengen kayak si itu tuh, jadi tiba-tiba udah pakai alis, udah pakai lip tint, udah bisa lupa dari blush on. Jujur aku juga sekarang kayak gitu, aku pun sekarang kayak gitu. Tapi apa ya, kalau kita ketemu sama hal yang buat kita insecure itu ada baiknya untuk ambil aja sisi positifnya.
Kita gak harus sama kayak orang lain. Kita cari warna yang emang cocok sama diri kita sendiri. Iya betul. Lebih tepatnya jadi diri sendiri ya. Iya. Dan juga ada nih Kak tentang bullying, entah itu di media sosial maupun di kehidupan sosial. Bagaimana tanggapan Kak Sri mengenai tentang bullying ini? Kalau bullying itu menurut aku lagi nih ya, orang-orang lebih lebih berkedok, bully berkedok bercanda. Walaupun kita emang satu circle, emang bestie banget, tapi kalau kita bercandanya nggak tahu tempat, nggak tahu arah, itu bisa menjadi hal yang menyakitkan untuk kita. Iya, itu paling sering terjadi ya. Sering banget. Ada yang bilang saat orang melontarkan beberapa candaan, tapi orang tersebut mengatakan bercanda doang kok. Bisa jadi itu bercanda kalau cuma kita salah se-circle, kita bestie. Tapi kalau kita dalam satu ruangan atau satu tempat yang emang itu penuh dengan orang stranger dan tiba-tiba dilontarkan beberapa candaan yang emang itu gak bercanda, itu bisa jadi hal yang menyakitkan dan gak lucu lagi. Iya. Tapi kalau cuma kita se-circle lagi nongkrong, seumpamanya Yana sama bestie-bestinya Yana, tiba-tiba ada bestinya Yana yang bilang, Yana kok gini-gini sih? Nah itu bisa menjadi lelucon. Tapi kalau di satu tempat yang emang kita formal banget, di situ banyak stranger dan tiba-tiba kita dikomen, dicela, tapi si orang itu berlandaskan bercanda doang, itu gak lucu sama sekali. Iya, apalagi nggak semua orang ya bisa menerima perkataan dari orang lain. Bener banget. Kita bisa kalau orang gak mau jahatin kita ya udah gak usah jahatin orang lain. Iya. Kalau orang bilang, kita bestie kok baperan banget, ya kalau kamu gak mau dipermalukan ya jangan permalukan aku juga. Mungkin kita emang bestie. Iya. Jaga tutur katanya, jangan seenaknya. Walaupun bestie, kita harus tahu tempat di mana kita bisa bercanda, di mana kita bisa serius. Ya, diam juga bukan berarti salah ya Kak. Bener banget. Ya, dan tadi juga sempat disinggung tentang married by accident. Pernikahan ini yang semakin banyak saat ini, seperti yang kita ketahui di luar sana banyak sekali anak-anak yang sudah putus sekolah karena terlibat dengan pergaulan bebas hingga akhirnya terjerumus ke dalam pernikahan dini. Bagaimana solusi dari permasalahan ini menurut Sri? Kalau solusinya itu sebenarnya perbaiki lingkungan ya. Kita akan di lingkungan manapun, kita harus tahu bagaimana cara kita menanggapi lingkungan tersebut. Kita bisa aja masuk dalam lingkungan yang emang negatif, yang danger, yang bahaya, tapi bagaimana kita mengatasi itu. Kita bisa aja masuk di lingkungan yang penuh narkoba, penuh drugs, penuh alkohol, penuh obat-obatan, tapi kalau kita gak mau untuk terlibat dan ikut-ikutan dengan hal itu, kita bisa aja gak jadi seperti mereka. Begitu pula dengan hamil di luar nikah, itu ada baiknya untuk memberikan pendidikan yang tepat. Dan juga orang tua sih, peran orang tua itu harus seperti apa ya. Walaupun sebagian besar anak-anak kita atau remaja itu sebagian besar tuh pasti jarang dengan orang tua, lebih banyak waktu di luar, lebih banyak waktu dengan teman-teman. Tapi lagi-lagi kalau dia balik ke rumah, ada istilah broken home, itu bisa mempengaruhi faktor lingkungan dan juga pola pikir seorang anak. Iya. Dia harus diperbaiki dulu dari dalam, dan untuk kita sebagai remaja, pintar-pintar aja cari lingkungan dan bisa berbaur. Kalau kita ketemu dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal negatif, kita pintar-pintar lah, ini gak baik untuk diri kita sendiri. Ntar kalau aku terjerumus di sini, yang rugi aku juga, yang rugi keluarga aku juga, yang rugi masa depan aku juga, pintar-pintar aku, pintar-pintar Yana dan teman-teman. Iya. Nah, Kasri, ada nih pergaulan yang baik dan benar dalam dunia kampus menurut Kasri itu seperti apa? Pergaulan yang baik dan benar di dalam kampus itu sebenarnya kalau lagi-lagi nih, semuanya akan baik-baik aja. Tapi lagi-lagi kalau kita ambil yang positifnya. Kebanyakan, sebagian besar orang-orang yang hidup di kampus itu adalah anak-anak rantau, anak-anak yang dari desa, yang mungkin kudet dan juga pas datang ke kota itu kaget, culture shock. Iya. Tiba-tiba ada temen yang kayak gini, ada temen yang kayak gitu, ada yang temen bisa diajak untuk kegiatan positif. Kalau dalam kegiatan kampus itu sebenarnya kampus itu tantangannya banyak banget. Ada hal-hal yang
tidak bisa kita kontrol. Ada pergaulan yang tidak bisa kontrol, tapi kalau kita bisa menjaga diri kita sendiri, kita bisa dalam masuk zona aman. Kalau kita masuk dalam, maaf ya, seumpamanya organisasi keagamaan, tapi kalau kita gak bisa menerapkan keagamaan itu sendiri untuk kita pribadi, walaupun kita emang masuk dalam organisasi tersebut, sama aja bohong. Walaupun kita bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan lingkungan yang baik, dengan circle yang baik, tapi kalau kita tidak bisa menerapkan kebaikan dalam diri kita sendiri, sama aja bohong. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Dengan pergaulan apapun, dengan kita yang seperti apapun, kalau masuk dalam satu lingkungan, ambil aja yang baik. Ya, dan last question Kak, apa harapan untuk remaja saat ini sebagai generasi penerus bangsa setelah 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Iya. Kebetulan kemarin kan kita masih dalam bulan Agustus, Iya. Hari Kemerdekaan Indonesia. Kalau dari aku, harapan aku tuh, kita kan bahas terkait insecure, kurang-kurangilah insecure ya. Iya. Jangan terlalu berpatokan bahwa kita bisa menjadi si A karena si A baik banget, karena si A cantik banget, karena si A ganteng banget, karena si B dan keren banget. Kita bisa jadi diri kita sendiri. Bagaimana kita mau membawa perubahan untuk negara kalau kita aja masih stuck dalam insecure? Iya, benar sekali. Kalau kita insecure, jadikan itu sebagai batu loncatan untuk kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Jangan pas kita insecure, tiba-tiba udah gak mau ngapa-ngapain, udah gak mau berprestasi, udah kalah saing lah gitu. Udah kayak, aku ini apa sih? Aku ini hanya sebutir pasir yang ada di pantai. Padahal kita bisa menjadi karang yang besar banget dengan perkembangan diri kita sendiri. Ya, yang paling aku harapkan itu insecure, kurang insecure, kembangin diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menjadikan negara itu berkembang, negara itu maju kalau kita sendiri masih stuck. Iya. Dan pesan terakhir dari untuk Kak Sri bagi penonton di dialog bagaimana? Kalau pesan aku dalam ranah kampus ya, pintar-pintar aja cari teman, pintar-pintar aja cari circle. Kita bisa berteman dengan siapapun, kita bisa masuk dalam lingkungan apapun. Asalkan satu, kita harus tahu apa yang akan jadi di masa depannya kita, karena hal yang kita lakuin hari ini adalah cerminan kita masa depan. Dengan insecure, body shaming, kurang-kurangilah. Jadikanlah itu batu loncatan, jangan atur pola kata dan tutur kata kita. Jangan sampai kita melukai perasaan orang walaupun itu bestie kita sendiri. Jangan ada bulian, berkedok candaan, karena seperti itu. Jangan pernah stuck dengan satu keadaan, dengan satu masalah. Sebagai generasi milenial ya, harus pintar mencari circle, mencari lingkungan, mencari teman, supaya kita terhindar dari itu. Hamil di luar nikah, dan juga pergaulan bebas di luar. Ya, tuh guys, jadi pandai-pandailah bergaul dan ambil yang positif dan buang yang negatif. Terima kasih buat Kak Sri sudah meluangkan waktu di podcast kali ini. Dan untuk kalian yang ada di sana, nantikan Dialog episode 3 di akun HMJ Bahasa Inggris. Goodbye.